Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa dimanapun berada rahimakumullah, mudah-mudahan hari-hari kita menjadi hari-hari yang penuh dengan keimanan, ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang istiqamah di jalan kebaikan, istiqamah di dalam ketaatan, istiqamah di dalam kemuliaan ini. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang hamba tentunya memiliki banyak kelemahan, ya. Utamanya dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam satu kitab, ya, 200 kisah, ya, mi'atan takhsha' bihil qulub. Ada 200 kisah yang dapat menghantarkan kita pada khusyuknya hati. Ini kitab ditulis oleh Syekh Usamah Naim pada bab kalimat thaminah, ya, pada bab kalimat yang memiliki kualitas, ya, harga mahal. Kalimat ini ditulis oleh beliau bab itu, ya. Beliau menyampaikan salah satu riwayat yang disampaikan oleh sebagian sahabat, di mana kita sebagai seorang manusia yang melekat pada diri kita basyariyah, sifat kemanusiaan kita, sifat manusia kita, di antara lemah, ya, kurang sanggup secara maksimal dalam menjalankan ketaatan. Maka sebagian sahabat ini kemudian menyatakan bahwa idza ajiza, kalau kita ini lemah, ya, ala samaniyah, melakukan kedelapan ketaatan ini, ya, maka lakukan samaniyah ukhra untuk meraih keutamaan. Lakukan samaniyah ukhra, 8 hal yang lain agar kita meraih keutamaan itu. Kita ikuti dengan seksama bagaimana riwayat ini kemudian, ya, disampaikan. Ruwiya an ba'd as-sahaba radhiyallahu anhum annahu man arada fadla salatil lail, kata beliau, man arada fadla salatil lail wa huwa naim fala ya'si bin nahar. Jadi barang siapa, yang pertama ini, ya, dari kedelapan, ya, barang siapa yang menginginkan keutamaan, menghendaki keutamaan salat malam, ya, kemuliaan salat malam, sementara dia tertidur, sementara dia tidak mampu bangun di waktu malam itu, maka kata sahabat, fala ya'si bin nahar, jangan sampai bermaksiat di siang harinya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua dari 8 hal ini, wa man arada fadla siyamit tatawwu' wa huwa muftir falyahfaz lisanahu. Yang kedua adalah barang siapa yang, ya, menghendaki keutamaan puasa sunnah tatawwu' wa huwa muftir, sementara dia tidak mampu berpuasa pada hari itu, sementara dia sedang, ya, buka, ya, berbuka, tidak berpuasa, muftir. Falyahfaz lisanahu, maka apa yang harus kita lakukan agar kita mendapatkan kemuliaan puasa tatawwu itu dengan cara apa? Ihfaz lisanahu, falyahfaz lisanahu. Kata sahabat, maka hendaklah menjaga terhadap ucapannya, lisannya. Sudah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa man arada fadlal ulama, maka barang siapa yang menginginkan keutamaannya seorang ulama,
Barang siapa yang menginginkan mendamba menghendaki keutamaan yang dimiliki oleh para ulama, fa'alaihi bitafakkur. Jika dia tidak mampu, belum pada level menjadi ulama, ya, tidak sampai pada maqam ulama, apa yang harus kita lakukan, yang kita upayakan? Fa'alaihi bitafakkur. Perbanyaklah kita bertafakkur, perbanyaklah kita merenung, perbanyaklah kita menggunakan fikiran ini untuk terus merenungkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, saudaraku yang dirahmati Allah, wa man arada fadlal mujahidin wal ghazzah wa huwa qa'id fi baitihi falyujahidis syaitan. Adapun barang siapa yang menginginkan keutamaan para mujahid, para pejuang di jalan Allah, wal ghazza, orang-orang yang berjuang di medan Gaza, pertempuran, wa huwa qa'id, sementara dia belum mampu, ya, dia hanya bisa karena uzurnya dia sedang duduk di rumah, ya, tidak bisa beranjak juga ke medan juang disebabkan hal lain. Maka apa kata para sahabat ini? Falyujahidis syaitan, maka berjuanglah kita dengan cara berupaya sekuat tenaga, berjuang menghadapi, berjihad menghadapi syaitan, tipu daya syaitan, pemikiran-pemikiran syaitan, ya, fitnah syaitan, tipu daya dan upaya-upaya permusuhan dari syaitan. Ini yang kita lawan. Kemudian yang kelima, man arada fadlas sadaqah wa huwa ajiz falyu'allimin nas ma sami'a minal ilm. Maka barang siapa yang menginginkan keutamaan daripada sedekah sedang dia lemah, belum diberikan kekuatan kemampuan untuk sama juga bersedekah seperti mereka, maka apa yang dilakukan karena ketidakmampuan kita untuk bersedekah? Falyu'allimin nas, maka ajarkan ilmu yang kita dengar, yang kita dapat kepada orang lain. Mengajarkan ilmu, mensedekahkan ilmu kepada umat ini. Adapun yang keenam, saudaraku yang dirahmati Allah, wa man arada fadlal hajji wa huwa ajiz falyalzimil jum'ah. Barang siapa yang menghendaki menginginkan keutamaan haji sementara ia belum mampu untuk melaksanakan ibadah haji karena banyak faktor, karena banyak asbab, maka apa kata sahabat ini? Falyalzimil jum'ah, lazimkan, dawamkan, istiqamahkan menjaga salat Jumat. Kemudian yang ketujuh, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man arada fadlal abidin falyuslih bainan nas wa la yuqa' bainahumul adawata wal baghdha. Barang siapa yang menghendaki keutamaan para penghamba abid, para hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang kuat ibadahnya, yang maksimal ibadahnya, maka ketika kita belum mampu melakukan, mengejar kebaikan-kebaikan mereka, falyuslih bainan nas, berbuatlah kebaikan, lakukan perbaikan-perbaikan di tengah-tengah umat, jangan menjadi duri di tengah-tengah masyarakat, tapi jadilah pionir kebaikan, jadilah mercusuar kebaikan, islah, muslih, orang-orang yang terus menebar kebaikan. Dan jangan kemudian jatuh, ya, menjadi asbab munculnya al-adawa wal baghdha, terciptanya permusuhan, kebencian. Jangan menjadi penyebab terjadinya permusuhan dan kebencian di tengah umat. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, yang terakhir, yang kedelapan, man arada al-abrar falyadha yadahu ala sadrihi wa yarda li akhihi ma yarda li nafsihi. Sementara yang terakhir, barang siapa yang menghendaki al-abrar, kebaikan, ya, falyadha yadahu ala sadri. Ayo kita belajar meletakkan tangan kita di atas dada kita, kemudian kita ridha terhadap saudara-saudara kita, ya, tidak menyakiti mereka. Ma yarda li nafsi, sebagaimana kita juga ridha, ya,
terhadap diri kita sendiri, tidak ingin mengecewakan diri kita sendiri, tidak rela ketika diri ini tersakiti. Sedemikian pula kita harus ridha kepada saudara-saudara kita untuk tidak mengganggu, tidak menyakiti, tidak mencaci, ya, dan menyakiti mereka. Inilah 8 hal yang bisa kita lakukan karena kita belum mampu melakukan 8 hal yang mulia ini, kata para sahabat. Sudah dirahmati Allah, ini barangkali yang bisa kami sampaikan. 10 menit 31 detik, ya, mudah-mudahan bermanfaat, menjadikan kita tetap bersemangat, berupaya untuk memaksimalkan ketaatan kita kepada Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in bima fi khairun lil Islam wal muslimin insyaallah. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.